Sahabat ummahat wa akhwat yang dirahmati Allah, tema kita sangat penting, yaitu adalah zikir yang mengubahmu. Dari sekian banyak pembahasan zikir, saya yakin sering dibahas tema zikir. Tapi kita ingin lebih deep, lebih dalam memaknai zikir yang kemudian bisa mengubah. Wahai muslimah, seringkali kita terlihat baik di luar, namun hati kita sejatinya terasa lelah. Tidak ada satu organ yang paling sibuk, paling capek, paling lelah, melainkan hati kita. Pertanyaannya, ummahat lagi lelah apa enggak? Hatinya. Allah Akbar. Boleh saya minta ke Ustadzat Ummahat, minta secari kertas, tuliskan apa yang membuat hati kita lelah. Kalau enggak apa-apa, tulis saya enggak lelah. Tapi saya mau kasih tahu indikasi hati yang lelah. 1, merasa enggak semangat. 2, males ibadahnya. 3, gampang merasa bosan, jenuh. 4, mudah marah, tersinggung. 5, ini tanda lelahnya hati, gampang iri sama orang lain. 6, merasa enggak usah ditulis. Saya mau ngasih tahu Umi nanti kalau sudah saya kasih tahu, Umi catat yang Umi rasakan, lelahnya di mana. Enggak semua harus ditulis. Yang 6, 5 apa 6 tadi? 6, indikator hati yang sedang lelah, malas bertemu dengan saudaranya sesama muslim. 7, menyimpan dendam dengan orang lain. 9, jauh dari Quran. 8, dah 8 dulu lah. Ya tadi umum, ada merasa bosan, tidak semangat, merasa marah. Yang apa masukin tuh? Yang apa tulis saja lah. Yang ternyata ada juga yang malah. Tuliskan ya, tuliskan, enggak apa-apa. Nanti mohon dikumpulkan. Enggak usah dikasih nama Umi. Enggak usah. Nanti malah saya tahu jadinya. Nama saya A, suami saya B. Saya lelah sama suami saya, jadi saya tahu. Enggak apa-apa, kita lagi latihan interaksi. Dialog interaktif. Jadi organ yang paling lelah itu ya hati kita. Penuh pikiran, sulit menemukan tempat untuk berbagi. Kadang suami tidak siap dengerin omongan istri.
Penelitiannya membuktikan hanya 20% jadi hanya ada 2-3 suami dari 10 suami yang siap mendengarkan omongan istri. Jadi kalau orang yang hatinya lelah tuh masalahnya jadi overthinking, pikirannya berlebihan. Udah gitu suami ndak siap mendengarkan keluh kesah istri. Suami datang habis kerja ke rumah pengennya nggak diganggu istri. Padahal istri nunggu saat momen suami dengerin celotehnya sang istri. Nggak ketemu kan? Hingga ada wanita-wanita yang merasa berat melakukan kehidupan ini. Apalagi kalau wanita Indonesia yang superwoman. Wanita Indonesia itu superwoman. Semua dikerjain. Dari urusan kasur, dalam urusan sumur, dapur, plus disuruh bantu dapur ngebul. Suruh kerja. Beratnya seorang wanita di Indonesia itu seringkali jadi tumpukan tugas-tugas yang berat. Yang seringkali suami merasa paling sibuk dan paling berat bebannya. Yang anehnya para suami itu merasa istrinya enak-enakan di rumah. Alah capek saya kerja, coba enak banget kamu di rumah. Padahal istri lebih capek. Yang bangun tidur duluan siapa? Istri kan? Istri apa suami? Kok gantian? Yang tidur belakangan gantian juga. Yang nyuci piring gantian juga. Suaminya baik banget. Oh iya. Itu meringankan. Bagus, itu bagus. Suaminya perlu dikasih reward itu. Bahkan di dalam dunia yang ramai hatinya terasa sunyi dan sepi. Konon kabarnya wanita itu baru bisa merasakan enjoy setelah menikah adalah ketika pulang ke rumah ibunya. Kenapa? Yang ngerjain ibunya. Karena kalau sudah di rumah istri semua jadi tumpuan. Apalagi kalau semua sakit. Suami sakit, anak sakit, istri sakit. Kira-kira yang masak siapa? Istri. Yang nyuci baju siapa? Padahal sama-sama sakit. Istri lagi juga. Di saat seperti inilah zikir hadir sebagai penenang jiwa. Zikir bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan napas bagi hati yang lelah. Sampai-sampai Imam Ibnu Taimiyah memberikan sebuah tamtsil perumpamaan. Az-zikru ma'al qalbi kal-ma'i ma'as samak. Zikir itu pentingnya bagi hati adalah seperti pentingnya air bagi seekor ikan. Ketika seekor ikan itu keluar dari habitat airnya, apa yang terjadi? Sekarat. Itulah hati yang lelah ketika jauh dari zikrullah. Inilah perjalananmu. Perjalanan kembali kepada Dia yang lebih dekat dari urat lehermu. Hakikatnya hidup kita ini perjalanan.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq di ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika fathan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu benar-benar berupaya bersungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka kamu akan bertemu dengannya. Maka pembahasan zikir itu adalah pembahasan perjalanan batin. Bukan hanya lisan, tapi ini perjalanan batin kita menuju Allah Sang Pencipta kita. Perjalanan kembali kepada Allah yang lebih dekat dari urat leher kita. Bukan Allah yang tidak hadir dalam hidup kita. Kitanya yang kemana-mana. Karena pada hakikatnya jikalau kita itu mendekat kepada Allah, maka Allah jauh lebih mendekat kepada kita. Bahkan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Kalau hari ini kita tidak merasakan kedekatan dengannya, bukan Allah menjauhi kita. Kitanya yang enggan mendekatkan diri kepadanya. Kitanya nggak ada dalam sujud-sujud panjang salat kita. Kitanya yang nggak ada dalam zikir yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Perjalanan yang dimulai dengan satu langkah dan satu lafaz, itulah namanya zikrullah, mengingat Allah. Perenungan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Menarik ayat ini. Umahat sudah selesai nulisnya? Sudah. Sekarang di baliknya ada kertas masih kosong kan? Tuliskan nikmat apa yang hari ini paling disyukuri. Boleh ditulis. Nikmat apa yang hari ini paling disyukuri? Tuliskan 3 saja. Baik, sambil jalan. Allah memerintahkan hambanya untuk mengingatnya dengan sebuah perintah, fazkuruni. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Zikir mencakup kesadaran hati dan lisan, bukan hanya lafaz. Zikir yang sejati menyatukan hati dan lisan, menumbuhkan pengetahuan tentang Allah, cinta kepadanya, dan pahala yang besar. Zikir bukan sekedar ucapan kosong, tetapi inti dari rasa syukur, sehingga disebut ra'sus sukri, kepala kesyukuran. Zikir yang kita ingin pahami lebih dalam, yang bisa mengubah hidup kita, adalah zikir pada
aslinya. Yang kata para ulama, laisa bihaddin aksari al-fadhiha. Bukan sekedar banyak jumlah, bukan hanya sekedar banyak jumlahnya, tetapi zikir yang paling utama dalam basic zikir itu sendiri adalah bagaimana kita sadar hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di setiap apa yang kita pandang membuat kita semakin mengetahui Allah, ma'rifatullah. Makanya orang-orang dahulu kala ketika mereka melihat apa tanda kekuasaan Allah, yang dia langsung pikirkan itu adalah mengingat Allah. Dia melihat seekor semut yang merayap, yang dia ingat Allah. Betapa maha besarnya Allah menciptakan seekor semut. Ketika dia paham betapa nikmatnya dia bisa melihat, dia paham saat itu betapa lembutnya kasih sayang Allah kepada manusia. Umi punya HP, kameranya berapa megapiksel nih? 50. Itu paling tinggi tuh 50 megapiksel. Sudah termasuk tinggi. Mata kita ini 567 megapiksel. Fakta yang mencengangkan dalam dunia medis. Optik. Mata kita ini 567 megapiksel. Umi dengan kamera misalnya iPhone yang 50 megapiksel saja itu jadi jernih, kelihatan. Sampai Umi kalau selfie kelihatan jerawatnya. Bagaimana dengan 567 megapiksel? Itu menurut penelitian, kalau seandainya Allah tidak sayang sama manusia, Allah jadikan mata yang super canggih yang sampai resolusinya 567 megapiksel, maka mata manusia bisa melihat kuman-kuman di sekitarnya. Bisa melihat kuman-kuman di sekitar. Di kertas yang Umi pegang itu ada puluhan ratusan ribu kuman. Pena yang Umi pegang ratusan ribu kuman. Di mana-mana ini semuanya kuman, virus, bakteri, dan harusnya mata kita bisa melihat. Tapi kenapa Allah tetapkan kita dibatasi tidak melihat itu semua? Sayangnya Allah. Ingat sama Allah, ya Allah. Bayangin Umi mau makan, di meja atau di piring Umi itu berkeliaran virus, bakteri dan kuman-kuman itu. Yang gak bisa hilang. Umi cuci dengan sabun cuci gak bisa hilang. Apalagi kalau Umi nyucinya pakai spons. Oh, ngeri itu. Umi kalau nyuci piring pakai sponsnya direndam pakai sabun, maka sabun itu berubah menjadi miliaran kuman. Jadi Umi nyuci piring kelihatannya celing, tapi isinya kuman semua. Coba bayangin kita mau minum, kuman semua, ini kuman semua. Apa yang terjadi? Gak jadi makan minum. Makanya Allah tuh sayang banget sama kita. Makanya setiap nikmat itu kita harus ingat siapa yang memberi nikmat, Allah. Jadi gitu. Allah tuh sayang banget sama kita. Sampai Allah batasi telinga kita untuk mendengar yang baik-baik. Allah jadikan kita punya gendang telinga untuk sebagai standar.
Kalau ada suara yang melebihi beberapa hertz tegangan itu, maka tidak bisa. Itu kita langsung nolak. Karena apa? Itu destruktif ke tubuh kita. Belum hidung kita. Umi tidak usah menyesali, tidak usah merasa insecure dengan hidungnya Umi. Udah, orang Indonesia itu paling aman hidungnya ya segitu. Nggak usah ditarik-tarik. Karena beda. Allah jadikan semua itu proporsional. Jadi kita melihat diri kita saja sudah melihat Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tidaklah kau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi orang yang sangat lembut hatinya itu mengingat Allah di semua kesempatan. Makanya ada seseorang, termasuk diantaranya yang meriwayatkan ini adalah Sufyan ibn Uyainah. Ketika ditanya apa keistimewaannya seorang Abdullah bin Mubarak. Kita banyak dalam buku-buku keutamaan Abdullah bin Mubarak. Wah, banyak banget. Ada satu hal yang kita garis bawahi sesuai dengan tema kita. Suatu ketika beliau sedang mengajar malam hari, lampu padam. Padam lampunya. Maka murid-murid beliau segera mencari lentera yang bisa menggantikannya. Begitu dihidupkan lentera, murid-muridnya kaget. Kenapa? Karena jenggotnya Abdullah bin Mubarak sudah basah kuyup dengan air mata. Bagi orang-orang yang tidak ingat sama Allah, mati lampu seperti kiamat. Masih ingat Bu Umi, 3 hari 3 malam mati lampu? Tahun berapa tuh? Itu kayak apa rasanya? Uring-uringan, HP mati, laptop mati, semua mati. Yang punya duit beli genset. Ada yang gak tahan, punya duit ke hotel. Ada yang kemudian duit budgetnya terbatas, udah main ke mall, numpang gratis. Sampai lilin aja gak kebagian, betul. Wah, orang sudah teriak sana, teriak sini, udah macam-macam. Apa yang terjadi? Tapi coba, Abdullah ibn Mubarak mati lampu, nangis. Maka ketika beliau ditanya, kenapa engkau ya nangis wahai gurunda? Karena ketika mati lampu segera ku ingat betapa gelapnya kuburku, betapa gelapnya aku melewati sirat. Oh, kalau orang hatinya ingat sama Allah, ngelihat mati lampu saja sudah membuat dia semakin mengenal Allah. Apalagi ummahat. Tiap hari ngeliatin api. Coba. Nangis gak? Ingat gak betapa Allah Maha Kuasa? Sepanas-panasnya api dunia tidak bisa menyaingi panas di neraka. Saya pernah tadi tur dulu ketika di pondok ke Krakatau Steel. Saya tanya berapa temperatur mesin yang meleburkan biji besi itu. Maka kata beliau dengan teknologi Jerman itu meluluhkan biji besi sekian detik
itu suhunya, temperaturnya harus 1500 derajat Celcius. Bayangin, 1500 derajat Celcius. Jadi kalau Umi di depan kompor yang begitu panas aja itu kan baru berapa puluh atau ratus. Ini 1500. Nah harusnya Umi lebih kenal Allah lagi, lebih dekat sama Allah lagi gitu. Menumbuhkan cinta kepadanya. Siapa yang dia tidak mengenal Rabb-nya, siapa yang dia tidak mengenal nikmat yang Allah berikan padanya, tidak akan kenal dengan Rabb-nya. Makanya Allahu Akbar. Cinta kita kepada Allah itu hadir dengan berzikir, mengingat Allah, sekaligus mendapatkan pahala yang besar. Dan ia adalah kepalanya syukur atas bahwa dia inti daripada kesyukuran. Siapa yang tidak ingat siapa yang memberi nikmat, maka tidak akan pernah bersyukur. Wa ma bi ni'matin faminallah, dan tidak ada nikmat yang diberikan yang ada pada diri kita kecuali datangnya dari Allah. Makanya anak-anak kita juga kita didik tuh, mereka makan tuh nggak sekedar makan. Nah tahu nggak sih beras itu dari mana? Nasi itu dari beras. Beras itu ditanam sama petani dengan sangat bergantung dengan matahari, humus tanah, mineral dalam tanah, belum air pengairan yang cukup, menyianginya dan membersihkannya dari hama, insektisida. Betapa banyaknya tuh apa yang harus dilakukan. Semuanya bergantung kepada Allah. Jadi ini datangnya dari Allah. Diingatkan nih, itu caranya gitu. Umi kan cuma bisa masak, tapi komponennya beras tidak bisa kita ciptakan. Semua adalah bergantung kepada Allah. Makanya larutlah diri kita ini dalam zikir mengingat Allah itu. Jangan hanya lisan. Lisan ada manfaatnya, zikir dengan lisan ada manfaatnya. Tetapi manfaat terbesarnya adalah ketika hati kita sadar mengingat Allah. Berapa banyak orang yang mengucapkan hamdalah tapi hatinya tidak pernah puas dengan nikmat Allah. Alhamdulillah itu kan cara bersyukur dengan lisan, memuji Allah. Tapi berapa banyak orang mengucapkan alhamdulillah, hatinya tidak pernah puas dengan karunia Allah. Bahkan sebagiannya kaum muslimin berzikir alhamdulillah saja main-main. Habis sholat zikir sambil scroll HP. Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil buka WA itu. Oh, ini order. Gimana coba bisa masuk ke hati? Pikirannya order. Itu yang selama ini menjadikan bahwa zikir kita tidak mengubah hidup kita. Berapa banyak orang yang beristighfar, dia perlu minta ampun sama Allah dengan istighfarnya. Karena istighfarnya cuma di mulut. Mengucapkan astagfirullah tapi lagi maksiat. Apalagi orang Indonesia. Memang istighfar itu di ujung lidah. Hatta sampai seorang pelacur pun kalau kaget astagfirullahalazim. Padahal lagi maksiat. Nah, jadi kita harus memahami bahwa konsepnya kita ini harus punya waktu
waktu khusus mengingat Allah. Saatnya kita menarik diri dari segala pergolakan duniawi yang membuat kita itu tidak punya ruang untuk mengingat Allah. Kenapa kalau ada orang sholat, wajahnya, badannya menghadap kiblat, tapi hatinya seolah membelakangi kiblat, yang dipikirkannya adalah suaminya yang dicintainya, anaknya, orang tuanya, hartanya yang dia kumpulkan, perniagaan yang dia takutkan kerugiannya, atau rumah yang dia diami nyaman di dalamnya. Kenapa, Bi? Jawabannya adalah dunia merenggut seluruh isi hatinya sehingga tidak ada ruang untuk mengingat Allah. Makanya sholat yang harusnya menjadi sarana mengingat Allah, lagi-lagi malah yang diingat dunia. Matanya kering dari menangis si dosa, hatinya sepi daripada memahami ayat-ayat Allah. Maka dijadikan dia tidak mampu mengingat Allah, sekalipun lisannya dia berzikir. Inilah yang kemudian zikir tidak mengubah hidup kita. Zikir yang tidak menenangkan. Padahal Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati terasa tenang. Kenapa kita nggak tenang-tenang? Obsesif terhadap dunia. Apa obsesif? Memaksakan diri meraih dunia. Itu yang bikin kita tidak tenang. Man kana tid dunya himmahu, siapa yang menjadikan dunia adalah tujuan hidupnya, yang dipikirkannya dunia, ja'alallahu lahu faqran fi 'ainihi, Allah jadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Perasaannya kurang terus. Coba kita introspeksi. Dulu Umi nikah dengan suaminya pendapatannya berapa? Ya mungkin cukup untuk kebutuhan. Lantas sekarang dengan uang yang sama belum tentu cukup. Makanya ketika ada orang, saya baru bisa bahagia kalau saya punya uang sekian-sekian, maka siap nggak akan bahagia. Kenapa? Keinginan manusia semakin menanjak seiring dengan pemasukan yang menanjak. Umi kalau punya uang 120 triliun, kalau bukan bikin kereta wus, bukan. Apa yang Umi lakukan kalau uangnya 120 triliun? Mengumrohkan keluarga satu, haji orang tua. Ada yang lain? Ayo, masih banyak sisanya. Itu baru berapa juta? Umroh, haji paling ya di 1 miliar. Bikin rumah Quran, insyaallah. Butuh berapa biaya, Mi? Kan, walaupun keinginannya tadi masih positif, kalau sudah punya banyak uang itu keinginan makin bertambah. Umi jalan-jalan ke mall bawa uang 50.000, ya udah sekedar jalan-jalan. Tapi kalau Umi ke mall bawa uang 2 juta misalnya,
Lebih dari 5 juta. Manusia itu begitu. Nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah puas. Nggak pernah. Makanya obatnya itu adalah berkholwat kepada Allah, berzikir kepada Allah, supaya hati kita jadi tenang, nggak geragasi terus. Bahkan kita berada dimanapun kita akan merasakan kedekatan dengan Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, idza sakanatin nafsu bidzikrillah. Ketika jiwa menjadi tenang dengan mengingat Allah, zalat anhal wuhusya, maka hilanglah kesepian, wa nalat stuma'ninataha, maka datanglah ketenangan dalam hidupnya. Kembali kepada lampu mati. Berapa banyak ketika seseorang mati lampu resah gelisah, seolah-olah dia melupakan Allah yang selalu membersamainya. Kalau ada orang merasa tersiksa hidup sendirian, lalu di mana Allah? Lalu di mana zikrullah? Jadi orang beriman itu tidak ada masa kesepian, itu tidak ada. Adanya dia merasa tenang bersama Allah. Ada orang lain di sekitar kita. Ada suami, tidak ada suami. Ada anak, tidak ada anak. Kita tetap merasakan nikmat berzikir, mengingat Allah. Makanya seringkali zikrullah ini menjadi pangkal dari rasa syukur. Kalau kita paham bahwa kenikmatan yang sejati itu bagaimana seseorang merasakan ketenangan dengan dalam mengingat Allah, maka pada hakikatnya dia akan mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Saya mau nanya sama ummahat. Ummahat itu lebih banyak berzikir mengingat Allah saat suaminya ideal atau non ideal? Saat suaminya kaya raya, ganteng rupa, lembut, tidak pelit, penyayang, selalu memenuhi keinginan dan baik sama orang tuanya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, ada kolam renang, istrinya banyak. Atau saat suami biasa aja, ganteng juga enggak, uang ya cukup kebutuhan, enggak banyak-banyak, udah gitu pelit pula. Kira-kira mana kondisi yang membuat ummahat lebih ingat Allah? Ketika banyak nikmatnya. Oh gitu. Ya bisa. Ingat Allah. Nggak ingat suami. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ya bagus, ya benar. Semua pada hakikatnya suami yang ideal harusnya membawa kita semakin ingat sama, tapi ini lebih berat. Janji. Kalau yang dapat suami non ideal itu suaminya udah nggak ganteng,
uang dah banyak, ngeselin. Astagfirullah. Nah, kan ingat Allah kan? Oh. Ya, jadi kalau saat suaminya ideal seperti yang Ummahat bayangkan, itu lebih berat untuk mengingat Allah. Biasanya ya, waduh, bucin banget dapat suami kayak gitu. Bucin itu. Yang diingat suaminya terus. Suami kerja aja diteleponi terus. Api, sampai mana Pi? Kata suaminya, ya saya sudah sampai tempat kerja. Yang benar Bi, coba lihat kanan kiri Bi. Coba lihat, oh ya. Lah karena suaminya ganteng, kaya, rebutan, banyak orang goda. Nah, kalau kebalikannya, ya tadi banyak zikir tadi. Suami pergi, ya sudahlah, saya serahkan urusan pada Allah. Saya yakin gak ada yang mau sama dia. Banyak. Tetap nggak boleh gitu. Sebenarnya kita itu mengingat Allah seringkali pada aspek-aspek yang sebenarnya kita itu merasa kekurangan sebenarnya. Cuma sayangnya kita itu tidak merasakan mengingat Allah sebagai puncak kenikmatan. Kekurangannya di situ. Jadi mengingat Allah itu sebagai puncak kenikmatan, puncak kekuatan kita. Kita belum sampai ke titik itu. Itulah yang tidak mengubah hidup kita. Jadi kalau itu sudah menjadikan puncak kekuatan kita, puncak kenikmatan kita, suami jungkir balik ya sudah. Saya serahkan sama Allah. Nah. Makanya tadi membuat kita semakin ingat sama Allah. Ya Allah, ada ya makhluk yang sudah merasa sudah melakukan kesalahan tapi tidak mau minta maaf. Suami itu ditakdirkan egois. Kalau salah tidak mau minta. Iya nggak semua, ini kan para umumnya. Saya termasuk. Saya akui. Namanya laki-laki, kata Imam Ibnu Qudamah begitu. Makanya ndak usah terlalu berlebihan di situ. Energinya harus dikaitkan dengan mengingat Allah. Kalau kita terlalu cinta sama suami, sulit untuk bagaimana? Maaf ini gampangnya. Kalau kita sakit yang dipikirkan pertama siapa? Suami. Ya kan? Bukan Allah dulu. Padahal kita harusnya bergantung sama Allah. Jadi intinya hati itu kalau sudah merasakan ketenangan dengan mengingat Allah, menjadikan itu puncak kenikmatan dan kekuatan. Ummahat akan selalu nyaman, bahagia dimanapun dan kapanpun. Dapat suami yang ideal, alhamdulillah, disyukuri, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dapat suami yang tidak ideal, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kuncinya jadi gitu. Ada anak, tidak ada anak, ya semuanya adalah mengingatkan pada nikmatnya berzikir kepada Allah. Ada orang pamer kekayaan, flexing, pamer ini, pamer itu, dia tidak terganggu. Saya mah sudah nikmatnya kalau ingat sama Allah. Anda mau pamer apapun, mau pamer gelang begini-begini, cincin begini-begini, ndak silau. Saya mah yang penting dekat sama Allah. Udah, titik. Enteng, orang kayak gitu tuh nggak akan risau dengan keadaan orang lain. Yang dia ingat sama Allah aja udah. Kenapa Mi kita penting seperti ini? Karena kita itu diciptakan Allah, dilahirkannya sendirian.
Kita ini nanti juga diwafatkan sendirian. Kita nanti di alam barzakh sendirian. Kita mempertanggungjawabkan amalannya sendirian. Makanya sejak kita masih punya kehidupan, kita harus baik-baik punya hubungan spesial dengan Allah. Yaitu dengan berzikir, mengingat Allah tadi. Ya Allah, jangan sampai kenikmatan duniawi merenggut hati kita. Kita tertipu, padahal kuncinya ingat sama Allah. Umat sekalian yang dirahmati Allah, zikir, mengingat Allah pada kedalaman hati kita, itu menjadi inner healing dalam hati kita, menyembuhkan jiwa kita. Kenapa? Karena setiap kita itu bergaul dengan siapapun manusia, hatta suami, hatta anak, itu mesti menyisakan luka, pasti. Mau sebaik apapun. Pasti ada luka. Kalau nggak sama suami ya tetangga. Kalau nggak tetangga ya mungkin kendaraannya. Kalau ndak ya macam-macam. Manusia itu. Oleh karenanya kita sebagai manusia baik-baik mengingat Allah. Saatnya kita menggelar sajadah. Sholat malam lebih khusyuk. Sebelum tidur kita berzikir. Itu menjadi nutrisi kita. Coba tengok bagaimana kisah Fatimah yang sangat terkenal. Kisah Fatimah radhiyallahu anha yang meminta pembantu. Fatimah putri kesayangan Nabi Muhammad SAW suatu ketika merasa kelelahan menjalankan pekerjaan rumah. Ia memohon kepada Rasulullah seorang pembantu. Tapi Rasulullah tidak memberinya pembantu. Kita harus jelaskan lebih detail. Jadi Fatimah itu putrinya konglomerat. Ibunya wanita yang paling kaya di kota Mekah terutama. Ayahnya adalah Rasulullah yang juga bukan orang miskin. Dari kecil dia dididik dengan bergelimang fasilitas. Umi harus tahu, kamarnya Fatimah, kamar tidurnya Fatimah itu luasnya adalah 12 kali 6. Kamar tidurnya Fatimah luasnya 12 kali 6. Segede rumah siapa? Kamar tidurnya sendirian. Saking kayanya, saking besarnya rumah ibunya itu. Tapi kemudian tidaklah fasilitas duniawi melemahkan dia. Akhirnya dijodohkan dengan seorang laki-laki yang mayoritas waktunya dihabiskan menuntut ilmu, dihabiskan menghafal Quran, dihabiskan untuk melatih ketangkasan untuk berperang membela agama Allah. Ali bukan gak bisa dagang, Ali itu waktunya dia habiskan untuk itu. Maka apa yang terjadi? Ali tidak bisa membeli gandum halus, yang dia bisa beli gandum kasar. Masih bijian. Dan tangan Fatimah yang dari kecil mendapatkan fasilitas itu digunakan untuk menggiling gandum, menggerinda dengan tangannya. Sehingga apa? Tangan beliau pecah dan kapalan. Perih, pecah, kapalan. Ini putrinya konglomerat. Bertahun-tahun dia menempuh kehidupan seperti itu. Sehingga dia dengar ayahandanya pasca perang Hunain mendapatkan ghanimah, banyak harta rampasan perang. Makanya beliau minta pembantu.
dari budak sahaya jatah untuk Rasulullah SAW. Tapi ketika dia sampai di rumah ayahandanya nggak ada. Yang nerima adalah Ibunda Aisyah. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul malam-malam datang ke mereka. Nabi bersabda, maukah kalian kuajari sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu. Maka Nabi bersabda, bila kalian berdua hendak tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Ini kita pengen mengerucut, zikir ini bisa mengubah hidup kita. Fatimah betapa menggebu-gebunya ingin pembantu, sama Nabi dikasihnya zikir. Ibu minta kepada suami naik anggaran belanja, kata suaminya zikir. Gimana semua? Apakah Nabi nggak tahu kebutuhan putrinya? Tahu. Nabi tahu. Tetapi yang dititik beratkan adalah pendidikannya, tarbiyahnya. Bahwa seseorang yang kemudian merasa tidak mampu melakukan dan menanggung beban, bukan berarti bebannya lebih berat dari kemampuan, tapi seringkali hatinya kelelahan. Berapa banyak kita bilang capek, itu capek hatinya. Kalau hati sudah lelah, pikiran lelah, badan lelah, semua yang dikerjakan terasa berat. Yakin aja. Kalau seseorang hatinya sudah lelah, maka apa saja ya terasa berat. Tapi kalau hati seseorang sedang sehat, apa saja bisa dikerjakannya. Maka Nabi SAW mengajarkan supaya bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 34 sebelum tidur. Kata Imam Ibnu Hajar, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, hampir mirip. Pertanyaannya, apakah zikir itu berubah menjelma jadi seorang pembantu? Tidak. Apakah dengan berzikir gandum itu yang tadinya kasar tiba-tiba halus? Tidak. Sekalipun Allah Maha Mampu, tapi bukan itu. Pekerjaan Fatimah tetap menggiling gandum. Cuma bedanya, kalau tadi hatinya dalam keadaan lelah, maka menggerinda gandum itu jadi terasa berat. Tapi ketika hati itu sudah tenang dengan zikir, mau giling gandum sendiri, mau ngangkut air, mau ngerjain apa-apa, kalau kitanya hatinya sudah happiness, bahagia, ringan. Contohnya Umi paham enggak? Ketika Umi melahirkan anak, mau dia normal atau sesio, atau dia itu adalah dioperasi, sama, berat. Tapi kenapa Umi tetap melahirkannya? Karena bahagia punya anak. Merasa bahagia dengan anak. Makanya dikatakan itu sebagai perjudian seorang wanita. Karena bisa saja tidak selamat ibunya. Tapi kenapa masih dilakuin? Bahkan Umi berulang-ulang anak sampai 5 walaupun sakit. Karena bahagia. Ya kalau nggak bahagia dibahagia-bahagiain sih. Ya konteksnya sama.
Hati kita kalau sudah riang itu enak. Dulu kalau saya zaman sekolah, banyak dulu di pondok itu enggak suka bahasa Inggris. Rasanya belajar bahasa Inggris itu belajar paling berat bagi anak pondok itu. Anak pondok itu terutama kalau udah belajar bahasa Inggris rasanya berat banget. Tiba-tiba ada seorang ustadz guru, penyampaiannya bagus, komunikasinya oke, dia akrab sama santri-santrinya, kadang bawa hadiah. Apa yang terjadi? Pada pinter bahasa Inggris semua. Kenapa? Happiness, bahagia. Orang kalau sudah bahagia itu nggak ada yang susah, ringan. Jadi yang membuat kita terasa berat itu hati kita yang lelah. Bukan bebannya melampaui batas kemampuan kita, tapi hati kita yang sedang lelah. Makanya caranya dipulihkan, disehatkan dulu mental dan hatinya. Dipulihkan. Caranya dengan zikir, mengingat Allah. Dipulihkan. Terus yang kemudian, yang berikutnya, apa hubungan seseorang yang berzikir dan bahagia dengan zikirnya dengan produktivitas? Besar sekali. Ketika seorang itu dia hatinya sudah bahagia dan tenang, hormon oksitosin penuh, hormon endorfin penuh, hormon yang lain penuh, apa saja gampang sikat. Produktif dia, energik. Makanya ya Allah ya, kita itu jangan melulu bergantung pada fasilitas. Seringkali mengeluh saya pengen ini, pengen itu. Sebenarnya kuncinya ada pada hati kita. Kalau kita merasa beban yang paling berat, coba tengok. Mungkin hati kita sedang lelah, tidak mampu dikasih beban. Berarti yang harus dilakukan, membersihkan hati, menyembuhkan hati. Lewat apa? Berzikir kepada Allah. Dengan kesadaran. Dengan penghayatan, bukan hanya dengan lisan. Udah 1 jam, baru berapa slide? 6 slide. Lanjut. Ini adalah janji Allah ketika hamba mengingat Allah, Allah pun akan mengingat hambanya. Azkurukum, maknanya mengingat dari sisi Allah, berarti Allah siapkan pahala, pengampunan, penjagaan dan perhatiannya. Ini merupakan balasan terbaik atas zikir seorang hamba. Terdapat interaksi timbal balik. Usaha hamba mengingat Allah akan membuka pintu perhatian Allah kepada hambanya. Saatnya Umi mengumpulkan kertas. Ini contoh sebenarnya. Ada hubungan timbal balik, interaksi. Silakan Mi, kertasnya dikumpulkan. Ya, yang nggak mau jawab nggak apa-apa ya, itu hak Ustaz, hak umahat. Yang mau aja. Saya tidak memaksa. Tidak ada paksaan di sini. Ya, nggak usah dikasih nama ya, nggak usah. Ya, nggak usah dikasih nama. Sudah. Nggak usah kasih nama. Rahasia. Tafadhali. Udah semua? Oh yang belum, ya udah. Nyusul nggak apa-apa Om. Nggak apa-apa Om. Kita sampai jam berapa Umi? Jam 12.
Jam 11. Ini udah jam 11. Kita mulai jam berapa tadi? Jam 10. Amanah dari Ustadz Yan Fauzan 1 jam setengah. Berarti setengah 12 ya. Amanah dari beliau 1,5 jam. Oke, nggak apa-apa. Hadis kursi, firman Allah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad melalui Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'u hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jadi sebenarnya Allah tidak akan meninggalkan kita. Kitanya sekali lagi yang hatinya kemana-mana, tidak ingat sama Allah gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, terus kemudian kita merasa kesepian, kadang suami tidak mau pengertian, udahlah, serahkan sama Allah. Munajat sama Allah. Munajat itu bercakap-cakap, berdoa sama Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Kalau kita merasa dizolimi, kalau kita sudah merasa diperlakukan tidak adil, kita kalau dikatakan diambil uangnya, di semua tuh. Perhatikan, kalau itu urusannya dengan manusia, yang itu di luar jangkauan kita, hati kita saja kita tidak bisa menguasainya, apalagi hati orang lain. Udah lepaskan. Kita ngadu sama Allah, ya Rob, ya Rob, kita sampaikan, ya Rob, saya sebagai seorang istri, saya berusaha untuk menjadi istri yang baik, tapi suami saya seringkali tidak menghargai saya. Saya serahkan urusan ini kepada Engkau ya Rabb. Engkau yang membolak-balikkan hatinya ya Rabb. Sadarkan dia suamiku ya Rabb. Ngerti kalau aku tuh butuh sepatu ya Rabb. Karena ada suami yang gak mau tahu kan. Bahkan saya dapat laporan itu. Ya tidak perlu kasih tahu namanya. Yang jelas suaminya beli motor baru, istrinya bahkan untuk makan aja susah, yang biayai sekolah ya dia. Ini nggak ada contohnya, nggak ada di sini ya. Jangan nebak-nebak. nggak ada di sini. Saya ngambil sampel yang lain. Jadi suaminya obsesif punya motor yang baru, motor mahal. Suaminya, istrinya, saya Allah makan susah, dikasihnya mie terus. Lah ya tidak menyelesaikan amanah, dosa nanti. Zalim. Anak sekolah aja yang biayai istrinya, coba. Allah, ya. Mudah-mudahan makanya kan diadukan sama Allah. Adukan. Jangan buru-buru ya Allah, kalau dia baik pertahankan. Jangan dulu, kalau nggak baik jauhkan. Minta sama Allah, ditundukkan hatinya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam hatinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Tidak ada pengakuan yang lebih dahsyat daripada pengakuan seperti ini. Tidak ada manusia, makhluk siapapun yang bisa melakukan ini, nggak bisa. Umi sekedar lip service saja. Kamu saudara saya. Tapi kalau ada beban belum tentu. Belum tentu. Kita paling bilang ya kita saudara. Tapi kalau urusan menyelesaikan masalah ya masing-masing. Pada intinya kan gitu. Lama-lama. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'i khairin minhum. Jika dia mengingatku dalam satu majlis seperti ini. Kita ini majlis zikir, majlis mengingat Allah.
Maka apa kata Allah? Aku akan mengingatnya dalam majlis yang lebih baik dari mereka. Allah kumpulkan makhluk yang lebih baik. Malaikat yang tak pernah berdosa. Allah sebut-sebut. Itu ibu A binti A. Dia mengingatku di majlis. Disebut-sebut di tengah malaikat. Hingga malaikat itu kemudian turun ke bumi. Dia siarkan kepada seluruh makhluknya. Dan ketika dia datang kepada tumbuhan, dikatakan, kamu tanamannya si Fulan bin Fulan kan? Fulana binti Fulan kan? Oke, kamu harus begini-begini. Dia itu dicintai Allah. Begini-begini. Akhirnya tanamannya berkah. Semuanya berkah. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dhira'a. Wa in atani yamsi ataituhu harwala. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Coba, nggak ada cinta bertepuk sebelah tangan urusannya dengan Allah, nggak ada. Kitanya yang seringkali nggak mau dekat sama Allah. Washkuruli wala takfurun. Setelah diperintah berzikir, Allah kemudian memerintahkan bersyukur. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Zikir dan syukur itu tinggian mana? Tinggian syukur. Zikir itu awal dari syukur. Kalau kita itu mengingat Allah, maka bisa mensyukuri nikmat Allah. Sebaliknya, kalau kita nggak ingat Allah, nggak bisa mensyukuri Allah. Contoh kecil, ilustrasi sederhana. Umi misalnya ngasih saya baju. Baju itu kalau kemudian saya lihat, oh ini mesti, saya ingat itu pemberian dari Umi. Tapi Umi begitu senang kalau kemudian baju itu saya pakai, apalagi misalnya digunakan untuk amal saleh. Beda di situ nilainya. Makanya Allah itu lebih menghargai syukur, memang lebih tinggi syukur daripada sekadar ingat. Tetapi nggak bisa orang mensyukuri nikmat kalau nggak ingat sama Allah, nggak bisa. Makanya Umi, setiap hari kita itu harus muhasabah. Ketika kita melihat nikmat, tanyakan pada diri kita, nikmat ini datangnya dari mana? Oh, dari Allah. Pertanyaan yang kedua, oleh karenanya kita sudah ingat ini datangnya dari Allah, maka pikirkan baik-baik bagaimana cara memanfaatkan nikmat itu supaya Allah senang sama kita. Nikmat mata yang sudah kita jelaskan, nikmat dari Allah. Lalu untuk apa kita manfaatkan? Itu caranya, kita ingat itu pemberian Allah, maka amanahnya kita manfaatkan di dalam kebaikan. Dan bersyukurlah kepadaku. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah, tapi tercermin dalam hati mengakui nikmat. Setelah ingat, akui nikmat. Keluar dari lisan bentuk pujian dan perbuatan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Maka berzikir, bersyukur, yang tertinggi adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang banyak zikir, alhamdulillah, alhamdulillah 1000 kali, sholat enggak, ya percuma. Nggak taat ya sama Allah. Bersyukurlah kepadaku, niscaya akan ditambahkan nikmat. Nikmat terbesar itu adalah nikmat agama yang kekal dan layak untuk disyukuri. Ini ayat yang sangat terkenal. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Umi, ayat ini seringkali yang di zoom, yang sering dibahas itu adalah la azidannakum. Seolah-olah ayat ini adalah ayat untuk menambah duit.
Seolah-olah ayat ini membuat lancar rezeki. Semuanya adalah dikaitkan dengan duniawi. Padahal ayat ini sedang bicara tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Ayat ini bicara tentang Musa dan Fir'aun. Musa dan juga Bani Israel di kubu syukur. Fir'aun dan bala tentaranya ada di tubuh kufur. Orang seperti Nabi Musa, apakah bergelimang harta dengan syukur? Enggak. Maka kalimat la azidannakum di sini yang ditambahkan yang paling utama, tambah dekat sama Allah. Kita ingat nikmat itu datangnya dari Allah, lalu kita mensyukuri nikmat, kita gunakan, kita manfaatkan, lalu hubungan kita semakin dekat sama Allah. Kalau ilustrasi baju tadi, saya diberi baju sama Umi misalnya, lalu saya ingat itu baju dari Umi, saya pakai baju itu, Umi lebih senang lagi, apalagi tambah dekat lagi hubungannya, kan gitu dalam konteks persaudaraan sesama muslim. Kayak gitu contohnya. Makanya kalau kita bersyukur, pasti ku tambah nikmat, bukan nikmat duit. Yang benar nikmat kedekatan dengan Allah. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maknanya kufur tidak selalu berarti kekufuran akidah, tetapi juga bisa berarti mengingkari atau menyia-nyiakan nikmat Allah. Termasuk kufur nikmat kalau digunakan untuk maksiat. Termasuk kufur nikmat kalau bikin kita sombong. Termasuk kufur nikmat kalau kemudian membuat kita riya, pamer, sum'ah kepada orang lain, pengen dipuji, termasuk kufur nikmat. Mudah mengeluh, termasuk kufur nikmat. Iri dengki dengan pemberian orang lain, itu juga kufur nikmat. Maka kufur nikmat itu lebih luas lagi. Surah Saba ayat 13 terakhir, Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hambaku yang berterima kasih. Kita akan zoom di sini. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang yang dia kufur berarti tidak syukur. Dalam ayat ini sedikit yang bersyukur, berarti kebanyakan manusia itu kufur nikmat. Apa sebabnya? Yang pertama, yang dipikirkan tuh kekurangan, yang belum ada. Kita nggak akan mensyukuri nikmat kalau yang dipikirkan yang nggak ada. Jadi kita merasa bahwa saya akan bahagia kalau saya punya mobil merek ini tahun ini. Misal, emang kalau sudah punya mobil bahagia? Paling bahagia ketika kita pertama kali, sudah 1 bulan sudah beda lagi. 2 bulan udah beda lagi udah. Yang dipikirkan oli ganti, rusak, belum pajak, belum yang minjem mobil, udah minjem dalam kondisi sehat, pulang dalam kondisi sakit, bensinnya penuh, pulang kosong. Loh, jangan salah. Udah gitu teman-temannya WA, kapan sih jalan-jalan ke pantai? Apa yang ayo jalan, seneng aja tuh. Yang nyupir siapa? Yang punya mobil. Yang isi bensin siapa? Yang punya mobil. Masa iya ada temennya di mobil nggak dikasih minum? Yang ngasih minum siapa? Yang punya mobil.
Yang lagi numpang tidur. Yang punya mobil melek sendiri. Allah Akbar. Cung. Habis itu kapok. Ya kan? Belum yang tergores. Belum, ya Allah, enggak banyak masalah. Kita itu kalau mikirin yang enggak ada, padahal yang sudah ada saja biasa aja. Biasa aja. Jadi sesuatu yang biasa sebenarnya kalau dimiliki. Makanya kalau kita tengok ada orang kaya punya uang beli villa. Ya beli villa, pemandangannya sawah, ada Pak Tani sedang memanggul cangkul. Lalu dia ditemani istrinya gandengan. Padahal sendalnya sendal jepit, masuknya masuk lumpur. Istrinya sambil menggendong bakul nasi, ikan asin, sayur asem, sambal terasi. Dia yang di villa, enak ya hidup jadi petani. Enak adem, tiap pagi keluar, sehat. Ya Allah, bahagianya istrinya mau diajak susah, digajak gandeng tangan. Istri saya diajak ke villa aja gak mau. Yang punya villa tuh, yang petaninya sambil makan, ngobrol sama istri. Pak, enak ya tuh yang punya duit, punya villa ya. Beda lagi tuh. Kalau kita punya duit kayaknya villanya kayak gitu tuh Pak, enak. Nah kan nyarinya yang gak ada. Nyarinya yang gak ada itu yang jadi masalah tuh. Makanya kurang syukur akhirnya. Ya Mia. Jadi kalau kita itu hargai apa yang ada di sekitar kita. Dapat suami ya walaupun ideal. Ideal apa enggak ideal nih? Ya udah enggak usah nyari yang lain. Syukuri. Enggak usah. Mikiri yang lain juga belum tentu benar. Laki-laki di mana-mana sama. Gimana? Laki-laki yang seperti itu maksudnya? Oh, laki-lakinya nyari yang lain. Sebutkan namanya siapa? Nah, ini nih, saya buka baru. Keluhan. Kok langsung keluhan? Apa yang membuat lelah? Melihat anak sudah komat menjelang sholat masih santai, nggak apa-apa. Kadang hati lagi gundah jauh dari mengingat Allah. Ingin berangkat ke kajian, ke pagian cepat. Qadarullah jenguk orang sakit agak lama. Lelah hatinya tuh sampai jauh dari Allah. Berapa banyak ummahat dulu sebelum menikah dapat ikhwan, sama-sama ngaji, kayaknya bisa nih baca Quran bareng, tuker hafalan, masya Allah, cita-cita. Nikmat yang disyukuri, nikmat sehat, nikmat dimudahkan untuk thalabul ilmi, nikmat menjenguk orang sakit, masya Allah, barakallahu fiik. Nikmat sehat, nikmat rasa optimis bahwa Allah melindungi, nikmat yakin selalu berhusnuzon, masya Allah. Nikmat menyadari Allah memberi solusi terbaik, masya Allah. Soleh-solehah semua ini. Mudah marah, keluhannya yang mungkin bikin mudah marah. Jadi tandanya lelah hatinya. Nikmat hari ini disyukuri bisa taklim, bisa berjumpa dengan kawan solihah. Yang mungkin lelah, indikasinya mudah marah lagi. Nikmat sehat, nikmat suami sudah lebih dulu di dapur, masya Allah. Nikmat ada uang, Allahu Akbar. Lelah dengan pekerjaan rumah, mudah marah lagi. Lelah dengan perilaku suami yang
Keluhannya lelah dengan perilaku suami yang menyakiti hati istri karena mencari kesenangan. Ustaz, bagaimana caranya kita bisa tenang kalau kayak gitu? Kita mengambil keputusan. Ya nggak apa-apa. Nikmat sehat, nikmat bersyukur, nggak apa-apa. Kita jadi tahu kan. Kan yang penting rahasia, nggak ada namanya. Nikmat sehat, waktu luang, iman, bisa hadir bermajelis. Terkadang merasa lelah mengajak ummahat untuk hadir bermajelis. Masya Allah. Siapa yang susah? Cung. Cung, yang nggak hadir nggak Cung? Alhamdulillah saya tidak lelah Ustadz, Masya Allah, terhadap keluarga atau lainnya, hanya lelah menghadapi diri sendiri di titik terendah, suka jarang mendatangi majelis ilmu sehingga merasa diri penuh dengan dosa. Ulami, jangan jauh-jauh. Ingat Nabi SAW bersabda, asyaitanu ma'al wahid, setan itu bersama orang yang sendirian. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa bertemu teman, nikmat yang hari ini bisa bertambah ilmu. Alhamdulillah. Oh, ini panjang nih. Nikmat yang paling disyukuri, jasmani rohani. Menjalani peran sebagai istri, ibu sekaligus anak bersamaan, bisa punya waktu luang menuntut ilmu dengan izin dan ridho suami. Masya Allah, nikmat. Perasaan yang saya sedang rasakan saat ini, sering merasa malas ibadah. Contohnya merasa buru-buru dalam sholat, malas sholat sunnah, sering merasa bosan, aktivitas rumah tangga, malas. Ini fix tanda lelah hati. Tidak semangat dalam ibadah, puasa sunnah, sholat sunnah, TV tidak jadi dilaksanakan. Alhamdulillah kalau di nikmat hari ini keluarga sehat, dimudahkan bersilaturahmi, menuntut ilmu, dicukupkan rezeki. Malas bertemu dengan saudara muslim, nikmat sehat, iman, istiqomah di jalan manhaj salaf. Nikmat bisa mengikuti kajian, nikmat sehat, anak agak bawel. Nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dengannya anak dapat digunakan melaksanakan musyrik. Nikmat dikurniai anak yang saleh dari usia, Allah bimbing dalam ketaatan insyaallah. Membuat hati anak kurang nyaman jika adanya ketidakpekaan dari orang-orang terdekat di rumah. Insyaallah. Tenang, kita baca semua. Masih bisa beribadah, keluarga yang saling menyayangi, orang tua masih lengkap. Alhamdulillah. Nikmat sehat, bisa hadir ke kajian, nikmat waktu luang, bisa hadir juga. Masya Allah. Di antara semua masukan ini, hanya satu, merasa nikmat punya suami yang baik. Dari 30-an yang masuk cuma satu. 20-an ya? Oh, belum sempat nulis. Hah? Oh, pada sayang istri. Masya Allah. Bagus. Saya bersyukur alhamdulillah. Ya, Umi, nggak usah nyari yang nggak ada ya. Nggak usah nyari yang nggak ada. Ini semua nikmat harus disyukuri. Yang kedua, jangan bandingkan dengan yang lebih tinggi, jangan. Tengok yang di bawah. Jatuh. Tengok yang orang yang lebih susah. Ya. Jadi jangan sampai ngelotnya, oh itu lebih kaya, lebih banyak, enggak usah. Capek lelah. Yang ketiga, kenapa orang jarang bersyukur? Karena syukurnya bersyarat. Di sini saya rangkum semua yang disyukuri adalah nikmat yang positif. Umi mensyukuri nikmat itu ketika uangnya banyak apa uang sedikit? Umi mensyukuri nikmat itu tatkala dompetnya Umi penuh apa sedikit? Yang penuh. Umi mensyukuri nikmat saat sehat apa sakit? Sehat. Umi mensyukuri nikmat kalau suaminya baik apa saat suaminya nggak baik? Baik. Umi mensyukuri nikmat saat anaknya soleh, anaknya nurut apa saat anaknya tadi sholat subuh susah?
Pertanyaannya itulah namanya syukur kita bersyarat. Kita itu suka bikin syarat sendiri. Saya kalau banyak duit baru bersyukur. Loh kenapa kalau nggak banyak duit nggak bisa bersyukur? Kan bisa mensyukuri nikmat yang kecil. Yang kita anggap kecil aja itu udah mulia. Makanya kita harus bersyukur dalam setiap keadaan. Tadi kita sedikit ilustrasikan kalau Umi uangnya banyak nggak bisa hadir kajian di sini, saya yakin. Jalan-jalan terus. Pengennya itu, maaf ya, geragasi, pengennya kemana-mana. Makanya alhamdulillah dijadikan Allah ya ada rezeki. Kata Nabi, doa Nabi itu apa? Allahumma rzuq ala Muhammadin kutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad cukup untuk kebutuhan. Jadi bukan berlebihan. Jadi kalau kita misalnya dalam keadaan uangnya sedikit, kenapa tidak mensyukuri? Itu kan bisa jadi jalan bagi kita. Semakin banyak ibadah, semakin banyak zikir. Umi kalau banyak duit, tiap hari bawa sekantong, banyaknya ngitung duit jari nih. Daripada zikir. Jadi uang sedikit juga bersyukur. Karena kita belum tentu kalau kaya bisa menahan diri. Belum tentu bisa. Kemudian Umi mensyukuri nikmat kalau sehat. Emang kalau sakit nggak bersyukur? Satu, mengurangi dosa. Jangan fokus pada yang dikurangi. Misalnya ibu-ibu terutama, kebanyakan kalau sudah usia agak lanjut, lututnya sakit. Itu salah satu di antara 360 persendian dalam tubuh kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari ujung kepala sampai kaki itu terdapat 360 persendian. Saya mengkonfirmasi ke dokter spesialis, beliau mengatakan benar. Sekitar 360 sendi dalam tubuh kita. Kepala sampai pundak kita ini ratusan, puluhan sendi. Kita baru dikurangi sakit sendi lutut aja, mikirnya yang lutut. Ini kalau persendian yang ada di antara kepala dengan pundak ini rusak, sakitnya luar biasa. Makanya syukuri nikmat itu. Jangan bersyarat, udah sakit pun menggugurkan dosa, sakit pun mengangkat derajat di surga, sakit pun bisa membuat kita berhenti melakukan maksiat. Saya yakin tuh orang yang mau maksiat zina kalau sakit gigi nggak akan dia merasakan nikmat. Ya bisa dia. Umi bersyukur saat suami ideal. Emang kalau suami nggak ideal nggak bisa bersyukur? Bisa nih mensyukuri ada pendamping. Berapa banyak yang tidak punya pendamping kan? Satu. Kedua, mensyukuri aman dengan izin Allah secara fisik. Paling tidak diganggu orang lain. Karena kalau status tak bersuami itu berat di Indonesia. Banyak rumor lah. Umi kalau nggak punya suami dekat sama ummahat salah satu disangkanya negosiasi. Belum, orang-orang Indonesia kadang begitu. Bukannya apa-apa, Ami. Ada nilai syukurnya, alhamdulillah. Yang ketiga, mensyukuri atas nikmat yang paling besar, mengingat Allah. Udah, itu disyukur. Yang terakhir nih, sebelum saya tutup. Kenapa kita cara bersyukur? Kita itu suka membedakan mana nikmat besar, mana nikmat kecil. Kalau saya sampaikan ke ummahat, Umi yang bisa menjawab pertanyaan, saya kasih umroh gratis. Umi dapat
Apa reaksinya nih? Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Nangis. Tapi tiba-tiba saya bilang, maaf ya Mi, saya nggak punya uang untuk umroh. Hadiahnya pena 3.000 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, jazakallah khairan. Datar beda lagi. Itu karena apa? Kita membedakan nikmat bisa umroh, nikmat besar. Nikmat dapat pena itu nikmat kecil. Saya ngisi di daerah Kriya Abdi Negara di masjid. Pulang-pulang itu ada bapak-bapak pakaian lusuh, pecinya sama kayak saya, cuman dia sudah kuning semua. Ngobrol cukup panjang, lalu dia nanya ke saya, Ustadz punya putra berapa? Saya katakan saya punya 2 putri Pak. Alhamdulillah. Oh punya 2 putri ya. Beliau copot pecinya. Orang-orang zaman dulu kan naruh duit di sini kan. Dibuka pecinya yang sudah lusuh. Diambilkan uang. Dia katakan, Ustadz, ini jajan buat putrinya ya. Tolong sampaikan. Saya bersyukur. Alhamdulillah. Mau nangis. Orang dengan pakaian lusuh, pecinya yang sudah begitu, sudah tua pula, masih mau ngasih jajan putri saya. Uang yang beliau kasih 5.000 rupiah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah cuma segitu. Alhamdulillah ya Pak, jazakallah khairan. Semoga berkah ya Pak. Beda lagi begitu saya pulang ke rumah paginya, saya bilang ke anak-anak, saya biasa mentreatment anak-anak itu jajan maksimal 5.000 sehari. Lalu kemudian saya sampaikan semalam, Bah kemudian dapat ini ngobrol ini, saya sampaikan cerita tadi, ini uangnya Abah sampaikan ke kamu. Matanya semua. Tambahan 2.000, 5.000 sudah. Oh alhamdulillah, langsung ke warung. Matanya melotot, senangnya luar biasa. Padahal 2.500 rupiah. Menurut orang dewasa, apa sih 2.500? Nah kita ini aneh, makin dewasa, makin meremehkan nikmat Allah. Kuncinya di situ pelajarannya. Padahal saya garis bawahi, tidak ada nikmat kecil, semua itu nikmat itu besar. Nggak ada yang kecil. Maka syukuri, walaupun sekedar saya hanya bisa ngasih Umi pena 3.000. Umi nggak tahu pena 3.000 itu nanti bisa bermanfaat suatu hari, kita nggak tahu. Tahu-tahu di depan tuh belakang, di depan tempat tangga kita ada 2 orang notaris bawa catatan nyari ahli waris kerajaan Sriwijaya. Mana Ibu A mana nih? A binti A. Saya. Kami membawa surat bahwa Anda adalah merupakan keturunan ke-7 dari Raja Sriwijaya yang terakhir. Ini ada warisan sebanyak 1.000 hektar tanah dan harta senilai 1 triliun. Tolong tanda tangan, saya hitung 10 detik. Umi apa yang terjadi? Gupek. Wah mana pena? Ada pena pemberian saya. Oh alhamdulillah, tanda tangan tuh. Gunanya pena tuh Mi. Kita nggak tahu nikmat yang kita anggap kecil itu bisa jadi besar suatu saat nanti. Manfaatnya begitu. Jadi jangan suka membanding-bandingkan, mengkotak-kotakan ini nikmat besar, ini nikmat kecil. Semua nikmat itu besar. Syukuri apa yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Mulai sekarang Umi, supaya bisa zikir mengubah hidup kita, yo kalau pada sholat dilamain sih zikirnya. Kenapa buru-buru? Kenapa sih? Coba dong. Subhanallah. Itu diresapi pakai hati.
Jadi tolong jangan lagi subhanallah. Apa zikir? Di kiri cuci. Tinggalkan pikiran itu sejenak. Paling butuh 10 menit. Subhanallah. Resapi makna tasbih. Subhanallah. Apalagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat, coba nih, rasakan. Itu akan mengubah hidupmu insyaallah. Zikir sebelum tidur. Kalau sebelum tidur itu udahlah, jangan HP terus. Udah. Kalau sudah malam, sepakati nih sama suami. Jam 9 paling lambat jam 9 malam HP off semua. Atau jam 8 atau ba'da Isya. Saya masih banyak melihat ibu-ibu itu jam 11:30 masih melek. Ya sholat malam. Ya husnuzan ya Mia. Astagfirullah. Jadi sebelum tidur tuh mbok ya jangan HP terus. Suami megang HP, istri megang HP, bertolak punggung pula. Ketawa sendiri-sendiri, ya Allah. Udahlah. HP ini tinggalkan. Banyak zikir. Ini penelitian Harvard University lagi. Di Amerika penelitian, ini penelitian yang luar biasa. Jadi kesuksesan seseorang, walaupun ini kita bicara masalah takdir ya, tetapi menurut penelitian bahwa pembentukan karakter itu manusia itu stuck di umur 12 tahun. Kecuali sesaat sebelum tidur, sesaat sesudah bangun tidur, dia berzikir, banyak doa. Betapa indahnya sunnah Rasul tuh. 1500 tahun yang lalu sebelum orang kafir meneliti, sudah dipraktekkan oleh Rasul dan sahabat. Gimana mereka nggak hebat? Sebelum tidur saja udah wudu, sholat 2 rakaat, zikir, muhasabah, masya Allah, tabarakallah. Doa sama istri, suami ngobrol, itu indah sekali. Bangun tidur sama, ini namanya gelombang alfa namanya. Jadi memang itu luar biasa. Bangun tidur sama. Zikir pagi petang, siapa yang sudah nggak meninggalkan zikir pagi petang? Kenapa sih? Zikir pagi petang sempatkan, itu nutrisi hati kita. Kenapa malas? Jadi zaman masa-masa Umi ketika di awal-awal masih gadis, rajin zikir pagi petang, apalagi sudah ibu-ibu harus. Itu nutrisi. Dan terutama saat gelisah, sudah banyak zikir saja. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya berlebihan, jam 11:30 lewat 3 menit. Oleh karenanya kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Cukup ya Mia? Ya, saya tahu sudah megang tas masing-masing, saya tahu. Kayaknya kalau sudah sprint langsung keluar. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.